Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Psikologi Sosial. Di sini kami akan mencoba memaparkan terkait dengan hasil analisis sebuah kasus di medsos dengan dosen pengampu Pak Royanullah SPSI MPSIT. Adapun anggota kelompok, yang pertama ada Ita Inayatul Amelia, yang kedua ada Lailatul Hidayah, yang ketiga ada Samudra Bayu, yang keempat ada Bakri Nur Haddad, yang kelima ada Fira Ambar Widyastuti. Di sini kami akan mencoba menganalisis sebuah kasus mengenai terkait dengan teori social information processing. Yang pertama ada kasus jenazah di Amerika Serikat dijadikan pupuk kompos. Yang kedua terkait dengan kasus prostitusi online di Semarang. Yang ketiga yaitu manusia silver seorang pensiunan Polri. Kasus pertama yaitu terkait dengan jenazah di Amerika Serikat. Jenazah dijadikan pupuk kompas. Dengan hal demikian pasti menimbulkan beberapa pertanyaan. Kenapa jenazah itu dijadikan pupuk kompas? Kenapa tidak dikubur selayaknya seperti biasa di Indonesia? Untuk teori maupun penyelesaian, ternyata di sebuah Amerika Serikat, tepatnya di perusahaan The Natural Funeral, ini membuat pupuk kompas di mana bahan bakunya itu jenazah. Dan mereka itu berpendapat bahwasanya jenazah dijadikan sebagai pupuk kompas itu memiliki pemanfaatan yang lebih daripada dikubur, karena itu termasuk ramah lingkungan begitu. Adapun ketika jenazah itu ingin dikuburkan dalam tanah seperti halnya di Indonesia ini, dia harus membayar sebesar 112 juta. Tidak bisa dibayangkan bahasanya mahal sekali jikalau jenazah itu harus dikuburkan di dalam tanah begitu. Untuk cara mengatasi problem tersebut terbilang sulit. Mengenai yang pertama itu terkait dengan perbedaan agama, karena pada dasarnya dalam sebuah negara itu tidak serta-merta tidak semuanya itu beragama Islam. Jadi tidak heran mereka berpendapat seperti demikian, jenazah dijadikan pupuk kompas sehingga itu untuk mengedepankan ramah lingkungan begitu. Yang kedua terkait dengan ekonomi ini. Nah, sebaiknya warga negara dunia yang Islam juga membantunya untuk masalah pembiayaan, sehingga jenazah itu diperlakukan sebagaimana umat muslim memperlakukannya, itu yaitu dikubur di dalam tanah. Selanjutnya kasus kedua. Kronologi kejadian. Sekelompok polisi mendatangi hotel yang berada di daerah Semarang. Setelah melakukan operasi di dalam hotel, terdapat beberapa orang, di antaranya 3 laki-laki dan 1 perempuan berusia 17 tahun. Polisi melakukan interogasi dan penggeledahan kamar yang terdapat pengunjungnya. Setelah melakukan penggeledahan pada kamar yang pertama, polisi menemukan isi kamar tersebut 2 laki-laki dan 1 wanita. Polisi menginterogasi wanita dengan pertanyaan, apakah Anda mengenal laki-laki tersebut? Akan tetapi wanita tadi belum mengakui sebenarnya, sampai pada akhirnya polisi mendesak dan ia mengatakan sejujurnya bahwa ia tidak kenal melalui Mi-Chat atau sebuah aplikasi yang memberikan informasi. Yang kedua, polisi menggeledah kamar berikutnya, menemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang mana mereka sudah melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan. Serta polisi menemukan sebuah alat yang sudah bekas pakai, bahwa wanita tersebut sudah terbiasa bekerja seperti menjadi wanita penghibur. Mirisnya, perempuan-perempuan dan laki-laki tersebut masih berada di bawah usia yang seharusnya tidak mereka lakukan. Mengenai alternatif solusinya, pada masa pandemik ini banyak orang yang telah lalai
yang berawal dari pengangguran dan pengeluaran tenaga kerja hingga berpindah sebagai profesi, yang mana ia lupa akan dalam agama tidak dibolehkan hal seperti itu dan akan hanya memuaskan atau memikirkan uang dan nafsunya untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai melakukan hal tersebut. Agama dan keimanan seseorang harus selaras agar hidup menjadi damai dan jalan yang lurus baik di akhirat maupun di dunia. Kasus 3 yang berjudul Kisah Manusia Silver yang ternyata pensiunan polisi. Kronologi kejadian, manusia silver terjaring razia petugas Satpol PP di perempatan Jalan Arteri Kota Semarang. Yang mirisnya, manusia silver tersebut merupakan seorang pensiunan polisi yang kesulitan ekonomi dan terpaksa harus bekerja. Ketika ada Satpol PP yang menyeret manusia silver tersebut, tanpa ada perlawanan, manusia silver yang sudah berusia tua itu dibawa petugas Satpol PP menuju mobil patroli. Setelah diperiksa identitasnya, terungkap bahwa manusia silver tersebut bernama Agus Dartono yang berusia 61 tahun, warga desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang. Dirinya mendapat ide untuk menjadi manusia silver karena terbentur oleh masalah ekonomi, karena uang pensiunan sudah habis untuk membayar tagihan-tagihan, sedangkan ia juga tidak memiliki penghasilan lainnya. Namun akhirnya pensiunan polisi tersebut mengakui kesalahannya dan merasa malu kepada kerabat Kepolisian Republik Indonesia dan meminta maaf. Kemudian alternatif solusi. Di masa pandemi semua kalangan merasakan dampaknya, terutama dampak dalam segi ekonomi. Dan tak heran jika semua orang melakukan berbagai cara untuk meneruskan hidup, yang salah satunya menjadi manusia silver. Seperti yang sudah diterangkan, akhirnya manusia silver tersebut yang merupakan pensiunan polisi itu diberi sejumlah bantuan dan diberi pekerjaan oleh jajaran Polrestabes Kota Semarang untuk bekerja menjadi satpam. Dengan bantuan yang sudah diberikan, harapannya Agus tidak perlu lagi untuk mengemis dan menjadi manusia silver. Demikian hasil dari pemaparan analisis kasus di medsos yang bisa kami sampaikan. Sekian, mohon maaf jika ada suatu kesalahan dalam penyampaian. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.